Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Putri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika mengenai persen. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak juga mudah untuk memahaminya. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Simak terus ya, dan jangan di skip videonya agar lebih jelas lagi. Apa sih persen itu? Persen adalah per 100, atau arti lainnya bentuk pecahan biasa yang nilai penyebutnya 100 dan dinyatakan dengan lambang persen. Contohnya 20% sama dengan 20 per 100. Bagaimana ya cara membaca persen? Cara membacanya, 20% dibaca 20%, 5% dibaca 5%, 10% dibaca 10%. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut belajar mengenai persen, Ibu akan menjabarkan beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang kedua, kita akan mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran ke dalam persen. Dan yang ketiga, kita akan mengubah persen dari sekumpulan benda. Materi yang pertama yaitu adalah mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa dan pecahan campuran. Anak-anak, mengubah persen ke bentuk pecahan biasa dan pecahan campuran ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bilangan sebelum tanda persen menjadi pembilang, bilangan 100 menjadi penyebutnya. Nah anak-anak, dua contoh yang pertama ini adalah mengubah persen ke dalam pecahan biasa. Nah, syarat pecahan memiliki pembilang dan penyebut. Pembilang dapat kita isi dengan angka yang berada di sebelum tanda persen. Di sini ada angka 20, berarti pembilangnya adalah 20. Sedangkan penyebutnya kita isi dengan 100 karena persen adalah per 100. Jadi dapat dipastikan penyebutnya adalah 100. Setelah anak-anak menemukan pecahannya, anak-anak dapat menyederhanakan pecahan tersebut sampai yang paling kecil atau yang paling sederhana dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Di sini Ibu berikan contoh, kita bagi dulu dengan bilangan 10. Pembilangnya dibagi dengan 10 dan penyebutnya dibagi dengan 10. 20 dibagi 10 yaitu adalah 2. Sedangkan 100 dibagi 10 yaitu adalah 10. Karena 2 per 10 ini masih bisa dibagi lagi atau masih bisa disederhanakan, mari kita sederhanakan lagi. Nah, di sini Ibu akan baginya dengan bilangan 2. 2 dibagi 2 yaitu adalah 1. Sedangkan 10 dibagi 2 yaitu adalah 5. Nah, 1 per 5 tidak lagi. Di sini kita dapatkan hasil bahwa 20% jika diubah ke pecahan biasa menjadi 20 per 100, 2 per 10, atau yang paling sederhana adalah 1 per 5. 1 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Nah, contoh yang kedua yaitu adalah 5%. Berarti pembilangnya kita tulis angka sebelum tanda persen, yaitu adalah bilangan 5. Dan penyebutnya karena persen itu adalah per 100, berarti penyebutnya adalah 100. Nah, baru kita sederhanakan atau kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan bilangan 5. 5 dibagi 5 yaitu adalah 1. Sedangkan 100 dibagi 5 yaitu adalah 20. Nah, jika anak-anak masih bingung dengan pembagian, anak-anak bisa gunakan dengan cara pembagian porogapit atau pembagian bersusun. Di sini kita dapatkan hasil bahwa 5% jika diubah ke pecahan biasa menjadi 5 per 100 atau yang paling sederhana yaitu adalah 1 per 20.
Nah, anak-anak, dua contoh berikutnya ini adalah mengubah persen ke dalam pecahan campuran. Contoh yang pertama yaitu adalah 150%. Nah, syarat dari sebuah pecahan memiliki pembilang dan penyebut. Pembilangnya dapat kita isi dari angka sebelum tanda persen. Di sini ada angka 150. Berarti pembilangnya yaitu adalah 150. Sedangkan persen adalah kepanjangan dari per 100. Sehingga penyebutnya kita dapat isi dengan bilangan 100. Nah, di sini kita sudah menemukan pecahan 150 per 100. Kita dapat membaginya atau menyederhanakan dulu. Di sini ibu akan membaginya dengan bilangan 50. Jika pembilangnya kita bagi 50, penyebutnya sudah pasti kita bagi dengan bilangan 50 juga. 150 dibagi 50 hasilnya adalah 3. Sedangkan 100 dibagi 50 hasilnya adalah 2. Nah, jika anak-anak ingin memulainya dari bilangan yang paling kecil, pembagian yang paling kecil, boleh sekali anak-anak. Nah, di sini dapatkan hasil 3/2. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita dapat mengubahnya ke pecahan campuran. 3/2 sama dengan 3 dibagi 2. Kita dapat gunakan dengan cara pembagian Forogapit. 3-nya di dalam dan 2-nya di luar. 3 dibagi 2 atau 2 dikali berapa yang hasilnya 3? 2 dikali 1. Berarti 1 dikali 2 adalah 2. Kita kurangi, 3 dikurangi 2 yaitu adalah 1. 1 tidak bisa lagi dibagi 2, berarti kita sudah bisa menuliskan hasilnya. 1 yang di atas atau bagian hasil kita tuliskan pada bilangan bulat di tengah. 1 yang di bawah atau sisanya kita dapat tuliskan di bagian pembilang. Dan penyebutnya tetap bilangan 2. Nah, di sini kita sudah dapat hasil bahwa 150% jika diubah ke pecahan campuran yaitu adalah 1/2. Contoh selanjutnya yaitu adalah 120%. Syarat pecahan ada pembilang dan penyebut. Pembilang dapat kita isi dengan bilangan sebelum tanda persen yaitu adalah bilangan 120. Persen adalah kepanjangan dari per 100, sehingga kita tuliskan penyebutnya adalah 100. Nah, 120/100 kita masih bisa sederhanakan. Ibu akan bagi dengan bilangan, misalnya bilangan 2, 20 per 20. 120 dibagi 20 yaitu adalah 6. 100 dibagi 20 yaitu adalah 5. 6/5. Kita akan ubah ke pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita akan gunakan dengan cara Forogapit. 6-nya di dalam dan 5-nya di luar. 6 dibagi 5 atau 5 dikali berapa yang hasilnya 6? 5 dikali dengan angka 1. Berarti 6 dibagi 5 yaitu adalah 1. 1 dikali 5 yaitu adalah 5. Baru kita kurangi. 6 dikurangi 5 adalah 1. Nah, 1 yang di atas kita tuliskan di bagian bilangan bulat. 1 yang di bawah kita tuliskan di bagian pembilang. Dan penyebutnya tetap angka 5. Nah, dari sini kita dapatkan hasil bahwa 120% jika diubah ke pecahan campuran menjadi 1/5. Nah, anak-anak, jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita bisa ubah ke pecahan campuran. Tetapi kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, cukup kita ubah ke pecahan biasa. Jika pembilang lebih kecil daripada penyebut, ubahlah ke pecahan biasa. Jika pembilang lebih besar daripada penyebut, ubahlah ke pecahan campuran.
Materi yang kedua adalah mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran ke dalam bentuk persen. Mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran ke dalam persen, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk mengubahnya, kalikan pecahan dengan 100%. Caranya, kalikan pembilang dengan 100 dan bagilah dengan penyebutnya. Jangan lupa tulis tanda persen setelah hasil. Anak-anak, dua contoh berikut kita akan mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Caranya dengan mengalihkan pecahan biasa 1/4 dikali dengan 100%. Nah, caranya dengan mengalihkan pecahan biasa ini dengan 100%. Cara menghitungnya, kita kalikan dulu pembilang dengan 100. Pembilangnya 1, kita kalikan dengan 100. Penyebutnya tetap angka 4. 1 dikali 100 yaitu adalah 100. Per penyebutnya tetap 4. Nah, 100/4 artinya 100 dibagi 4. 100 dibagi 4, anak-anak bisa menghitungnya dengan cara porogapit. Hasilnya yaitu adalah 25. Jangan lupa berikan tanda persen atau simbol persen setelah hasil dari hitungannya, sehingga kita dapatkan hasil 1/4. Jika diubah ke dalam bentuk persen, hasilnya adalah 25%. Contoh yang kedua yaitu adalah 2/5. Di sini kita bisa kalikan 2/5 dikali dengan 100%. Nah, caranya kita kalikan pembilang dengan 100. 2 kita kali dengan 100. Per penyebutnya tetap bilangan 5. 2 dikali 100 hasilnya adalah 200. Per penyebutnya tetap 5. 200/5 artinya 200 dibagi 5. 200 dibagi 5 anak-anak bisa gunakan dengan cara porogapit. Hasilnya yaitu adalah 40. Jangan lupa berikan tanda persen setelah hasil hitungannya. Di sini kita dapatkan hasil bahwa pecahan biasa 2/5 jika diubah ke persen, hasilnya adalah 40%. Untuk mengubah pecahan campuran ke persen, ubahlah terlebih dahulu pecahan campuran ke pecahan biasa, lalu kalikan pecahan dengan 100%. Caranya dengan mengalihkan pembilang dengan 100 dan bagi dengan penyebutnya. Dan jangan lupa tulis tanda persen setelah hasilnya. Nah, dua contoh soal berikutnya yaitu mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk persen. Di sini Ibu ada contoh 1 2/5. Nah, untuk mengubahnya kita harus ubah dulu pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Semoga anak-anak pasti ingat ya bahwa mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa, kita dapat mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat dan ditambah dengan pembilang. Kita letakkan di bagian pembilangnya. 5 dikali 1 yaitu adalah 5. Ditambah 2 yaitu adalah 7. Penyebutnya tetap bilangan 5. Nah, setelah kita dapatkan hasil pecahan biasanya, baru kita kalikan dengan 100%. Nah, cara mengalikannya sama dengan yang tadi. Pembilang dikali dengan 100. 7 dikali dengan 100 per penyebutnya tetap angka 5. 7 dikali 100 yaitu adalah 700 dibagi dengan 5 atau per 5. Nah, 700/5 sama artinya dengan 700 dibagi 5. Anak-anak dapat menghitungnya dengan cara porogapit atau pembagian bersusun. Di sini Ibu sudah mendapatkan hasil bahwa 700 dibagi 5 hasilnya adalah 140. Nah, jangan lupa tambahkan tanda persen atau simbol persen setelah hasil dari pembagiannya. Di sini kita dapatkan hasil bahwa pecahan campuran 1 2/5 apabila diubah ke dalam persen, hasilnya adalah 140%.
Nah, contoh yang kedua di sini ada pecahan campuran 1/4. Yang pertama, kita harus ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan cara mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat dan ditambah dengan pembilang. 4 dikali 1, 4, ditambah 1, 5. Kita letakkan di bagian pembilang. Untuk penyebutnya tetap bilangan 4. 5/4 kita kalikan dengan 100%. Cara mengalikannya sama seperti yang tadi. Pembilang kita kalikan dulu dengan 100. Penyebutnya tetap bilangan 4. 5 dikali 100 yaitu adalah 500 dibagi 4. Kita bisa gunakan dengan cara porogatif. Kita hitung sama-sama ya anak-anak. 500 di dalam dibagi dengan 4. Nah, 5 dibagi 4 atau 4 dikali berapa yang hasilnya 5? 4 dikali 1. 1 dikali 4, 5. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. 0-nya turun ke bawah. 10. 10 dibagi 4 hasilnya 2. Karena 2 dikali 4 adalah 8. 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2. 2 tidak bisa dibagi 4. Kita turunkan 0 yang paling belakang. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Nah, karena sudah habis, di sini kita dapat hasil bahwa 500 dibagi 4 hasilnya adalah 125. Sehingga 500 dibagi 4 adalah 125%. Jadi pecahan campuran 1/4 jika diubah ke dalam persen hasilnya adalah 125%. Materi yang ketiga, kita akan mengubah persen dari sekumpulan benda. Persen dari sekumpulan benda. Untuk menyatakan persen dari sekumpulan benda, kita kalikan persen dengan banyaknya benda tersebut. Nah, anak-anak, contoh yang terakhir kita akan mengubah persen dari sekumpulan benda. Caranya kita dapat mengalihkan persen dengan banyaknya benda tersebut. Langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, 5% dari 40 siswa adalah, nah 5% kita tulis dulu menjadi pecahan biasa. 5% berarti 5/100. Nah, ini kita kalikan dengan banyaknya siswa, yaitu adalah 40 siswa. 5/100 dikali 40 bisa kita kalikan pembilang dikalikan dengan 40 dulu. 5 kali 40 penyebutnya tetap 100. 5 dikali 40 hasilnya adalah 200. Penyebutnya tetap 100. Nah, 200 dibagi 100 yaitu adalah 2. Sehingga di sini kita dapatkan hasil 5% dari 40 siswa adalah 2 siswa. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua ya anak-anak. Nah, anak-anak, contoh yang kedua yaitu adalah 12% dari 25 buah adalah, nah caranya sama seperti yang di atas. 12% kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 12% adalah 12/100. Kita kalikan dengan 25 buah atau banyaknya buah. Kita kalikan dulu pembilang dengan banyaknya jumlah buahnya. 12 dikali 25 penyebutnya tetap 100. Nah, 12 kali 25 kita bisa gunakan dengan cara perkalian bersusun. Ibu hitungnya di sini ya. 12 dikali 25. 5 dikali 2 dulu, 10. 0-nya ditaruh di bawah.
dan satunya disimpan. 5 dikali 1 yaitu adalah 5, ditambah 1, 6. 2 dikali 2 yaitu adalah 4. Kita taruh di menjorok ke dalam. 2 dikali 1 adalah 2. Baru hasilnya kita jumlahkan. 0 ditambah 0. 6 tambah 4, 10. 1 ditambah 3 yaitu adalah 3. Jadi hasilnya 12 dikali 25 yaitu adalah 300. 300 kita tuliskan di bagian pembilangnya. Penyebutnya tetap 100. Sehingga kita dapat bagi 300 dibagi 100 adalah 3. Jadi di sini kita dapat hasil bahwa 12% dari 25 buah adalah 3 buah. Nah, alhamdulillah sekali anak-anak, materi kita mengenai persen hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan anak-anak mudah untuk memahaminya ya. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel Ibu. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Siapa tahu video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.